warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang menjawab salamnya. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini hari Sabtu tanggal 30 Januari, di penghujung bulan Januari, kita bertemu lagi di kelas virtual kita. Bu Deni akan memulai kelas pagi kita ini dengan presensi dulu sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Begitu, ya. Nanti kalau dipanggil seperti biasa, silakan membuka speakernya biar kedengaran kalau kalian hadir di kelas ini. Syukur-syukur mau membuka videonya. Sudah rapi belum ya pagi ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Halo? Sudah, Bu. Sudah Pak, sudah. Berarti boleh loh buka videonya kalau memang sudah rapi, sudah sarapan, sudah mandi. Boleh. Nanti kita hari ini kita akan masuki tema yang baru. Nanti Bu Deni akan banyak interaktif pembelajarannya. Nanti direkap di sini, di jurnal. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Panggil dulu ya. Ahmad Faris Nasirul Haq. Ada tidak? Nanti kalau ada yang nyusul seperti biasa, selama kita masih live, nulis di room chat kita. Ahmad Faris belum ada. Anissa Nurlaili. Ada, Bu. Oke. Arcelia Putri Azahra. Ada, Bu. Oke. Arya Putra Andika. Ada, Bu. Oke. Arya Yuda Nugroho. Ada, Bu. Siap. Aufa Nur Prayitno. Ada, Bu. Oke. Cecilia. Cecilia Fania. Ya. Divalia Jasmine. Tidak ada lagi. Selama 4 kali pertemuan Bu Deni, Divalia Jasmine kosong terus. Nanti yang sering chat dekat sama Mbak Divalia Jasmine ditanya kenapa tidak pernah ikut meeting. Zaki Pradipa. Hadir, Bu. Oke, Estuluh. Ada, Bu. Oke. Ezi Hendri. Ada, Bu. Hanif Lutfi. Ada, Bu. Oke. Himawan Alfian. Himawan tidak ada. Jovian Farhan. Mas Jovian. Ada tidak? Di daftar tidak ada Jovian. Mega Suci. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rasya. Rasya tidak ada lagi. Naswana Diva. Hadir, Bu. Oke. Nuansa Banyu Bening. Oke. Mbak Nuansa kayaknya speakernya kalau dibuka mendengung di sini. Nggak apa-apa. Bu Deni tahu kalau Mbak Tata ada di grup ini. Hadir. Kaizuran. Kaizuran tidak ada. Raisa Nur Sakina. Ada, Bu. Oke. Safrina Ailanova. Tidak ada lagi. Silva Febi Mukaromi. Ada, Bu. Oke.
Tunjung Diaul Haq. Hadir, Bu. Oke. Zulfa Maghfirah. Mbak Zulfa. Hai. Hadir, Bu. Hadir. Jangan ngantuk pagi-pagi. 8A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 yang belum mengikuti di meeting. Kita pindah ke 8B. Alifa Zaiza. Halo Mbak Alifa Zaiza. Oke. Ananda Ruben. Tidak ada. Azahra Safa Fadila. Nggak ada. Bellatrix. Hadir, Bu. Oke. Darelia Anya. Tidak ada. Eva Nezar Lintang. Hadir, Bu. Oh ya. Oh ini laki-laki ya Mas Eva Nezar. Mas kamu belum UH1 toh? Udah ulangan belum? Mas. Yang mana, Bu? Yang mana? Bu Dani udah nyapain rekapnya. Iya. Yang materi Oh, iya. Al-Quran. Belum ikut ya? Belum ikut kan? Iya. Iya, Bu Dani lihat itu. Nanti kita cek lagi ya. Jangan ketinggalan pelajaran ya Mas ya. Hai Mas. Iya. Nggih. Tak Iya, kira Bu. Putri. Nanti jangan pergi, maksudnya ngikutin meetingnya biar tahu kalau ternyata ada yang kurang-kurang tugasnya. Farah Iya, Bu. Az-Zahra. Farah Az-Zahra. Mana Mbak Farah? Hai, nggak ada. Mbak Farah belum datang. Faris Ardan. Belum ada. Fatihatul, Mbak Fatihatul. Mana ya? Fatihatul ada tidak? Tidak ada. Ferdi Husain? Tidak ada. Kelvin Maulana? Tidak ada. Lintang Ramiza? Ada, Bu. Oke, Mbak Lintang. Muhammad Dafariski? Ini adanya Muhammad Mirza. Dafa belum datang. Muhammad Mirza, Dwi? Hadir, Bu. Oke. Naswa Atifa? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Naura Hasna Kamila? Hadir, Bu. Nurdina Natswa Nugroho? Nurdina? Tidak ada lagi. Putri Intan Ramadan? Hadir, Bu. Oke. Raffi Iskandar? Tidak ada. Sakila Asna? Tidak ada. Setiawati tidak ada. Sarifah Lukita Ningtyas? Hadir, Bu. Oke, Mbak Sarifah Hadir, Bu. ada. Mas Zainul Abidin tidak ada di meeting. Yuk yang terakhir kelas 8C. 8C siap-siap. Adelia Putri? Ada, Bu. Oke. Ahmad Febrian Nugroho? Mas Ahmad Febrian ada tidak? 8C Adelia nggak ada. Nanti langsung Fayas, ya ampun. Arkan tidak ada. Erika Hana tidak ada. Fayas? Hadir, Bu. Oke. Febrian Rafid tidak ada. Friska Salsabila? Mbak Friska nggak ada. Gama? Oh, Gama mulai nggak aktif lagi. Haikal Zulfan? Haikal tidak ada. Intan Nur Aini? Marfi Dewangga? Maulana Hana? Mas?
Ada, Bu. Maulana. Oh ya, jangan ngantuk. Naili Najwa. Hadir, Bu. Najwa. Oh ya. Nala Safana. Tidak ada. Nanda Rona tidak ada. Nur Hidayati. Nur Hidayati tidak ada. Putri Laila Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Rahma Fadilah. Hadir, Bu. Oke. Rifa Salsabila. Mbak Rifa, Raonten Melih. Rohit. Tidak ada. Sifa Rahmania. Hadir, Bu. Oke. Zakiatul Fitriah. Hadir, Bu. Oke, 8C paling banyak hari ini yang tidak hadir di grup. Anak-anakku, terima kasih. Nanti Bu Deni meetingnya nggak full, sebentar aja, terus kita mau masuk ke materi yang baru. Jangan lupa menyiapkan buku paket, ballpoint, sama buku tulis kalian. Oh ya, sebentar. Ya, kalian tadi pagi ada yang sudah sempat mengecek grup WAG-nya PAI kelas PAI? Bu Deni sudah nge-share daftar nilainya. Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Nanti, Bu. ya, tadi pagi ada yang japri Bu Deni, ternyata ada yang ngirim voice note dan belum terekap, Mbak Ayla Nova. Tapi sekarang juga nggak ada di meeting ini. Anak-anakku, mohon untuk bersabar di pembelajaran ketika PJJ seperti ini. Kita banyak terkendala, tidak bisa secara langsung gitu ya. Tapi tetap saja apa yang kita lakukan ketika meeting itu akan membantu kalian untuk memahami apa yang akan kita kerjakan pada setiap pertemuannya. Kemarin di materi Al-Quran, judulnya apa kemarin? Yang materi Al-Quran? Kita belajar tentang surah apa ya kemarin? Masih ingat tidak? Quran surat An-Nahl ayat 114. Pesannya tentang apa? Pesannya tentang apa? Pesan. Isinya Quran surat An-Nahl 114 itu tentang apa? Masih ingat tidak? Perintah untuk memakan makanan yang halal lagi yang baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perintah untuk memilih makanan yang halal dan baik dari rezeki yang Allah berikan dan bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nah, anak-anakku di pembelajaran kemarin kita membaca, kemudian menyajikan keterkaitan makna Quran surat An-Nahl 114, kemudian kita closingnya dengan ulangan harian. Hanya beberapa anak yang masih ada di angka di bawah 85, nanti yang di bawah 85 berarti 80 masuk ya. Nanti kita cari kesempatan untuk memperbaiki setelah semuanya mengerjakan UH1. Jadi Bu Deni mau remedi masih menunggu anak-anak yang belum ulangan. Di kelas 8A misalnya yang belum ulangan itu ada Ahmad Faris, Divalia Jasmine, Muhammad Rasa, dan Zulfa Mahfiro. Di kelas 8B masih ada Ananda Ruben, Evanizar Lintang. Tadi Mas Evanizar sudah datang, nanti cek ya Mas, segera menyusul ulangannya. Kemudian Kelvin Maulana, Raffi Iskandar, dan Zainul Abidin. Di kelas 8C masih ada Febrian Rafid, Gama Trinugroho, kemudian Nala Savana, Nanda Rona. Belum ikut UH1. Anak-anakku itu sudah Bu Deni rekapkan, jangan sering menumpuk-numpuk tanggungan tugas
seperti tanggungan kehidupan. Jadi selesaikan dalam keadaan PJJ ini diberesi sedikit demi sedikit biar tidak menumpuk-numpuk. Nanti bingung kalau sudah banyak yang harus dikerjakan. Kalau setiap hari mengikuti PJJ-nya dengan tertib, dikerjakan, tidak menunda-nunda pekerjaan, self disiplin di materi Budeni yang sari PPK pekan kemarin tentang self disiplin. Kalau kita melakukan itu, insya Allah nanti buahnya itu kita tuai sendiri, kita panen sendiri. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke materi akidah, Budeni juduli pertemuan 1, temanya akidah. Ada yang sudah membaca buku paket, materi akidahnya judulnya apa? Masih ingat nggak sosialisasi silabusnya Budeni? Materi akidahnya judulnya apa? Setelah Al-Quran kan belajar akidah. Materi akidahnya ini judulnya apa? Kalau materi akidah itu belajar tentang apa toh? Belajar tentang keimanan kepada keimanan di dalam Islam. Jadi rukun iman itu ada apa? Ada apa saja? Hah? Rukun iman kepada iman Allah. dalam ya betul. 1 iman kepada Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Malaikat. Iman Rasul-rasul. kepada kitab-kitab. Hari kiamat. Betul. Terus masih baru dapat 5. Satu lagi. Qadar dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Oke. Itu adalah nanti diselesaikan dalam 6 semester. Semester pertama kemarin sudah belajar tentang, kalau pas kelas 7 kalian sudah belajar tentang iman kepada Allah melalui 5 Asmaul Husna yang kita kaji. Kemudian semester 2 kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi meneladani ketaatan para malaikat Allah. Kemudian di semester 3 kemarin, semester 3 itu kelas 8 semester 1 berarti. Masih ingat tidak iman tentang keimanan belajar tentang apa kemarin? Kemarin, yang semester kemarin belajar apa? Iman. Allah. Masih ingat iman kepada kitab Allah. Kira-kira berarti semester 4 ini kita akan belajar apa? Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Apakah PPT Budeni terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu. Terlihat. Terima kasih. Ya, ini adalah kita reviewkan lagi materi akidah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. KD-nya ada 4, KD 1.4 itu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini adalah sikap religius kita. Kemudian KD yang kedua 2.4 sikap sosial kita menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah. Kemudian KD yang pengetahuannya 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Dan KD keterampilannya 4.4 adalah menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah. Ya, bisa disimak di situ. Ya, kalian bisa melihat di bagian proses dan penilaiannya. Kira-kira kalau KD pengetahuannya itu memahami makna beriman kepada Rasul Allah, kalian boleh lihat buku paket kita. Maka Budeni akan menanyakan, nanti boleh dijawab. Budeni rekap di sini nanti. Aduh, bukunya di mana ya? Ditulis di sini siapa yang aktif hari ini. Nanti raise your hand. Budeni akan bertanya yang pertama. Kira-kira apa pentingnya mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul Allah?
Raise your hand, boleh mengacungkan, mengklik apa itu? Raise your hand ya, mengklik boleh kontrol plus shift plus K, boleh diklik raise your hand, kemudian kalian boleh menyampaikan. Kira-kira yang pertama, pijakan yang pertama adalah mengapa kita mempelajari materi akidah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Halo? Satu, siapa angkat tangan? Jawabannya ada di buku paket. Ada di halaman 132. Kalau ditanya, apa pentingnya mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Jawabannya apa? Dapat poin bintang 5. Yuk, siapa? Bu Deni siap mencatat. Raise your hand. Jadi, nanti belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini, ujungnya itu sama dengan alasan kita. Kenapa kita belajar iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Mbak Naswa Atifa, boleh? Silahkan mencoba, nanti Bu Deni betulkan kalau belum pas. Menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Oke, lanjut. Oh, satu-satu aja, Mbak. Oke. Mbak Naswa Atifa dapat satu. Bahwa kenapa materi akidah iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini penting? Karena satu, akan melahirkan akhlak mulia, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Dapat satu. Nah, lanjut. Alasan yang kedua. Saya, Bu. Meneladani sifat. Raise your hand. Nah, kan kalau suaranya muncul semua nanti Bu Deni nggak bisa mengenali. Raise your hand aja. Atau dibuka speakernya. Di tempat Bu Deni kalau kamu membuka speaker terlihat. Oke, Mbak Bellatrix dulu. Silahkan Mbak Bellatrix. Menjauhi sifat dusta, durhaka, dan angkur. Oke. Mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu melahirkan akhlak mulia, menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar. Mbak Bellatrix dapat. Tadi Mbak Naswa Atifa. Yuk, yang ketiga. Raise your hand. Buka speakernya juga boleh. Sudah dapat 2 loh. Saya, Bu. Oke, sebentar. Siapa ini? Naswa Nadifa, absen 20 Oh iya. 8A. 8A 20. Mbak Naswa Nadifa silahkan. Memiliki sifat tidak mudah menyerah. Memiliki sifat tidak mudah menyerah. Bagus. Yuk, nanti ada 5 kesempatan. Sudah dapat 3. Yang keempat silahkan. Mas Fayas Hastungkara. Silahkan Mas Fayas. Sabar dan tabah. Oh iya. Dengan mempelajari ini nanti sifat para rasul ini kita agar memiliki sifat yang sabar dan tabah. Satu lagi. Nah, ini Fayas. Saya, Bu. Oke. Siapa ini? Adelia Putri. Ya, Mbak Adelia Putri silahkan. Memiliki jiwa pemimpin. Memiliki jiwa pemimpin. Jadi nanti kenapa kita mempelajari para nabi dan rasul itu agar kita memiliki jiwa pemimpin. Adelia Putri 8C01. Terima kasih, sudah ada 5 anak yang Bu Deni catat. Masih ada nanti sesi berikutnya, nanti Bu Deni masukkan di keaktifan belajar hari ini. Anak-anakku, jadi materi meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah ini penting dipelajari agar kita memiliki sifat mulia. Jadi nanti belajar materi, tapi ujungnya itu di perilaku kita, di akhlak kita. Apa perilaku mulia? Yang pertama adalah menjunjung tinggi kejujuran dan amanah.
Yang kedua, menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar. Yang ketiga, memiliki sifat tidak mudah menyerah. Yang keempat, sabar dan tabah. Kemudian yang kelima, memiliki jiwa pemimpin. Oke. Next. Ya, kita sudah dapat alasan kenapa materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini penting untuk dipelajari. Nah, anak-anakku, di sini di bagian pembuka gitu ya, ada percakapan di situ. Ada percakapan antara Putri dan Akbar gitu. Itu kayak hari ini, kayak percakapan hari ini. Kalau Rasul itu tidak pernah berbohong, mereka yang diangkat Allah menjadi Rasul adalah manusia-manusia yang terpilih. Nah, ini nanti kemudian dapat satu poin tentang sifat Rasul, yaitu amanah. Oh, nanti masih banyak lagi. Oke, Bu Deni akan membuka hari ini dengan konsep awal tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Di halaman 135, kalian sudah membuka halaman 135? Buku paket? Sudah. Oke. Di halaman 135, nanti jangan dicoret pakai pulpen. Pakai pensil boleh, nanti disalin di buku tulis. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul mengandung makna meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi ini adalah keyakinan tentang keberadaan para Rasul dan Nabi. Keberadaan para Rasul dan Nabi. Mengapa Allah itu memilih orang-orang tertentu menjadi Nabi dan Rasul? Nah, itu nanti akan menjadi jawaban di kalimat berikutnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 164. Ada di halaman berapa dalilnya ini? Ada di halaman berapa? 136. Jadi di sini disebutkan, Bu Deni baca artinya, gitu ya. Jadi punya ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, berkata Allah dalam kitabnya yang mulia. Quran surat Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim al-ayah. Terusannya panjang itu ya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang beriman ketika Allah mengutus Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Terus kalian baca di situ, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah meskipun sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi keberadaan para nabi dan rasul itu sebagai karunia, karena Allah itu sayang kepada kita sebagai ciptaannya. Allah ingin kita hidupnya itu tidak tersesat. Hidupnya itu mengikuti rambu-rambunya Allah. Nah, rambu-rambunya Allah itulah diberikan kepada manusia secara berangsur-angsur dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya. Di SD pernah belajar materi ini? Pernah belajar tentang iman kepada Rasul Allah? Pernah belajar? Mbak Adelia? Pernah? Ada? Oh, pernah. Ada berapa Nabi dan Rasul Allah yang dipelajari? Ada berapa? 25. 25. Nah, di SMP ini nanti seperti pengulangan. Tapi nanti kita akan
menjadikan materi ini lebih menarik, tidak hanya tahu tentang namanya, tapi nanti kita akan mengambil poin penting dari mempelajari para rasul dan nabi itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau judulnya ini meneladani. Nah, meneladani itu apa toh? Siapa yang tahu? Apa maksud kata meneladani? Meneladani itu apa? Teladan. Teladan sinonimnya dalam bahasa Indonesia apa? Kata teladan itu. Kata teladan itu sinonimnya apa? Siapa yang tahu? Meniru. Meniru, teladan, ditiru ya. Lagi-lagi yang similar, yang mirip-mirip. Teladan, tiru, apa? Apalagi? Meneladani itu mirip dengan apa? Meniru, tadi ada kata meniru. Apalagi? Panut. Panutan. Mencontoh. Teladan itu panutan, mencontoh, contoh. Ya. Kalau kita mau meneladani, meniru, mencontoh, ya tadi itu ya. Sama apa tadi? Meniru, meneladani. Meneladani itu similar sama dengan mencontoh. Apalagi tadi? Panutan. Panutan gitu. Berarti kita harus tahu dulu yang mau dicontoh itu seperti apa. Betul tidak? Harus tahu dulu atau tidak? Iya, harus tahu dulu. Nah, di pembelajaran ini nanti karena yang dipelajari itu banyak, tadi kayak sama seperti di SD, ada 25 nabi atau rasul yang akan kita pelajari untuk dicontoh, untuk diteladani. Nanti kita akan menjadikan kelas kita itu one person, one task. Satu anak, satu tugas, satu nama nabi atau rasul. Nanti dikirim di LKP, kemudian Bu Deni akan mempresentasikannya di Padlet, di Padlet. Nanti bisa dilihat dari hasil kerjaan kita. Sebentar. Sudah pegang kata pertamanya, nanti satu anak pegang satu nama atau nabi. Sekarang pertanyaannya, nanti yang mau dikerjakan apa? Kalau misalnya Bu Deni membagi di kelasnya 8A, misalnya ya, ini 8A, itu misalnya, wah Ahmad Faris nggak datang nih. Anissa Nurlaili itu Nabi Adam, misalnya ini. Arcelia Putri Nabi Idris. Kemudian Arya Putra Nabi Nuh, misalnya gitu. Nah, nanti kamu kalau dapat nama itu terus mau ngapain? Kira-kira mau ngapain? Halo, siapa bisa mengusulkan? Kalau sudah dibagi satu nama nabi atau rasul, terus kita mau ngapain? Menceritakan dengan singkat. Oh iya. Menceritakan dengan singkat. Oke, Mas Arya Yuda, sebentar. Arya Yuda mengusulkan menceritakan dengan singkat. Satu, menceritakan dengan singkat. Ada usul lagi? Ada masukan lagi? Silahkan. Ini baru Mas Arya Yuda tadi yang bilang menceritakan dengan singkat. Yang lain? Yang diceritakan apa coba? Yang diceritakan apanya? Nanti satu buku, bisa nggak menceritakan Nabi Adam itu menjadi satu buku? Oh bisa. Halo? Hah? Siapa ya? Siapa? Silahkan merespon boleh. Mas Arya Yuda tadi udah bilang menceritakan dengan singkat. Yang diceritakan apa sekarang pertanyaan Bu Deni? Yang mau diceritakan apa? Kalau sudah dapat tugas satu anak. Keteladanannya. Keteladanan itu apa isinya? Sejarahnya. Sejarahnya. Bentar. Sifat baiknya. Catat dulu di sini. Sifat baiknya. Oke. Keteladanannya, sifat baiknya. Lagi-lagi. Ayo keluarkan kata-kata kalian. Nanti biar bagus kerjaannya. Hah? Apa? Sifat. Sifat. Tadi ada ya, sifat baiknya. Memang ada yang buruk. Enggak ya, sifat Nabi dan Rasul pasti baik. Lagi. Yuk, usul lagi. Kisah hidupnya. Kisah hidupnya. Tadi sama dengan sejarah. Ini belum ya. Ini baru kita tampung. Bu Deni tampung dulu. Nanti kita bintangin yang
kita sepakati. Lagi-lagi ada usul lagi. Sejarahnya, keteladanannya, sifat baiknya, kisah sejarahnya, apalagi? Setiap nabi itu ada sesuatu yang istimewa nggak dari dirinya? Iya. Tadi itu sifat baiknya itu diperkuat kata-katanya lagi menjadi apa misalnya? Mukjizatnya. Keistimewanya. Keluar ini idenya. Mukjizatnya, boleh mukjizatnya. Jadi para nabi atau rasul itu dalam kurun tugasnya, dalam kurun tugas hidupnya itu memiliki sesuatu yang istimewa yang disebut dengan what's this name? Tadi itu namanya apa? Namanya apa? Mukjizat. Oke. Mukjizat. Catat di sini. Ayo kita bintangin. Nanti satu anak, diingat-ingat, satu anak mengerjakan satu nabi. Di kelas, dari 25 nama nabi dan rasul, one person, satu orang, dapat satu nama, one name rasul. Jadi satu anak dapat satu nama rasul. Kemudian diapain? Di buku, kalau di buku diceritain apa? Masih panjang-panjang ya di buku. Yang disampaikan apa nanti? Misalnya dapat Nabi Adam. Nabi Adam. Nggak usah digambar nabinya, tapi ditulis. Ya, ini Nabi Adam. Nanti informasi yang dikumpulkan setiap nabi itu apa? Satu tadi adalah biodatanya. Jadi dia dari kaum apa? Atau mungkin ada orang keturunannya Nabi siapa, misalnya gitu ya. Kalau Nabi Adam kan manusia pertama, nggak usah pakai keturunannya siapa. Kemudian nanti diambil poin-poin pentingnya, seperti membuat mapping begini ini. Kemudian diambil dalilnya, kalau ada dalilnya, jadi ada nama sukunya atau asal usulnya gitu ya, dia dari suku bangsa mana gitu disampaikan atau keturunan nabi siapa, kemudian mendapatkan informasi tentang dari Al-Quran, cerita tentang rasul atau nabi ini ada di Quran surat apa. Jadi yang pertama identitas nabi itu, yang kedua dalil Al-Qur'annya, kemudian yang ketiga tadi sudah cerita tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat yang baik atau yang menonjol. Kemudian yang keempat adalah mukjizatnya. Yang closingnya, penutupnya itu adalah keteladanannya. Nah, apakah ada yang punya catatan sama seperti catatannya Bu Deni? Ya, tak taruh di sini. Bisa dibaca nggak di tempat kalian? Halo? Nama nabinya ditulis dulu, yang kemudian dipilih biodata ringkasnya, kemudian dicari dalilnya yang menyebutkan keberadaan nabi atau rasul, ayat mana yang menceritakan tentang nabi atau rasul itu, yang ketiga adalah sifat-sifatnya, yang keempat adalah mukjizatnya, dan yang kelima keteladanannya. Apakah bisa ditangkap maksud Bu Deni? Hai? Bisa, Bu. Bisa. Berarti nanti satu kelas dibagi satu anak dapat satu nabi. Ketuanya 8A siapa ya? 8A siapa? Tata. Siapa ini? Mbak Tata ya? 8A Mbak Tata? Mbak Bayu Piting? Mbak Tata nggak apa-apa, pakai chat boleh. Bu Deni buka chattingnya. Mbak Tata kalau kesulitan pakai speakernya, di sini suaranya berdengung di tempat Bu Deni, kamu boleh nulis di chatnya. 8B siapa ketuanya? 8B ketuanya siapa? 8B ketuanya siapa? Sinten? Vincent.
Oh, pilih yang muslim. Ketua 8A Wengku, wakilnya Mbak Tata, berarti nanti sama Mbak Nuansa Banyu Bening aja. Yang 8B, wakilnya Vincent siapa? Wakilnya Vincent siapa 8B? Halo 8B? Bu Deni, nanti sampai 5 menit lagi. Nanti 30 menitnya kalian buat rembukan mengerjakan LKP hari ini. Yuk, ketua 8B, tidak harus ketuanya, tapi koordinator aja Bu Deni sebut, koordinator. Koordinator 8B. Siapa koordinator 8B? Pilih, Bu Deni ketikkan di room chat ini. Siapa namanya? 8B. Mau milih siapa 8B? Halo? Muhammad Mirza ya? Mas Muhammad Mirza ada? Muhammad Mirza? Halo Mas Muhammad Mirza? Ada, Bu. Bisa Bu Deni minta tolong jadi koordinatornya? Cuman kayak tadi itu loh. Nabi Adam yang dapat bagian siapa? Idris, Nuh, Hud gitu diteruskan sampai semua kebagian satu anak satu nama. Bisa Mas Mirza? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. 8B nanti dibagi sama Muhammad Mirza. Kemudian 8C, satu orang. 8C, siapa yang akan memilih? 8C. Mbak Putri Laila? Halo Mbak Putri Laila? Putri Laila? Iya, Bu. Bisa membagi temannya tidak? Bisa minta bantuan Bu Deni membagi satu anak satu nama nabi? Putri Laila bisa? Hai? Kok diem aja? Kesulitan tidak? Kalau kesulitan nanti ganti yang lain sebentar. Mbak Putri Laila mau tidak? Bisa nggak? Kalau nggak, Erika Hana mana? Ada Erika Hana di sini? Erika Hana? Mbak Erika? Oh iya. Mbak Erika Hana bisa membagi temannya satu anak satu nama? Satu nama nabi? Bisa? Hai. Bisa. Oh bisa, oke. Nanti caranya di WA laporkan ke Bu Deni, Mbak Tata melaporkan satu anak. Itu dia nabi siapa gitu ya. 8B juga begitu lewat Muhammad Mirza, kemudian 8C lewat Erika Hana. Jadi kalian satu anak, jangan mengerjakan banyak-banyak, dikasih pengantar saja, iman kepada Nabi atau Rasul Allah adalah titik-titik gitu kan. Terus kalian langsung memilih satu nama Nabi, kemudian diisi seperti tulisannya Bu Deni ini, boleh. Tidak harus tidak harus ditulis dalam bentuk tulisan yang konvensional. Boleh dalam bentuk mapping seperti ini. Jadi informasi tentang Nabi Adam kalian boleh mengumpulkan dalam bentuk mapping. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada 5 poin tadi. Sudah cuman itu? Ada pertanyaan? Mengerjakannya satu anak satu, boleh pakai buku tulis, boleh pakai kertas HVS seperti ini, landscape seperti ini. Pakai buku tulis boleh, pakai 2 halaman misalnya kalau buku tulis. Kalau kertas HVS di rumah ada, silahkan pakai kertas HVS, kemudian menulisnya dari tengah. Nama nabinya siapa, informasi tentang nabi itu kalian kumpulkan di dalam satu kertas dengan cara membaca buku paket, boleh menambahkan sumber lain yang relevan dengan tugas yang kalian kerjakan, boleh. Silahkan, ada pertanyaan sebelum Bu Deni tutup materi hari ini? Sebelum Bu Deni tutup pembelajaran hari ini, ada pertanyaan?
Apakah sudah bisa diterima? Oh ya, Bu, silahkan. ngumpulnya lewat mana? Mas Yaki, kenapa? Itu nanti ngumpulin tugasnya lewat Teams Tetap, call. ya. Ngumpulkannya tetap di form. Tetap Bu Deni kasih nanti LKP apa ini 4 titik berapa ini 4.4. Nah, nanti jangan lupa ya, karena bunyinya itu menyajikan dalil, kalau bisa temukan satu dalil yang menyebutkan tentang keberadaan Nabi itu dari Al-Quran. Jadi kan kita nggak ngarang-ngarang. Nabi Adam itu memang di Al-Quran ada disebutkan. Nabi Idris ada, Nabi Nuh ada gitu. Jadi di antara 5 poin itu yang nomor 2 itu nanti dimunculkan. Begitu, yang dalil. Mas Yaki Pradipa. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Ada yang lain lagi, silahkan. Ada yang lain lagi? Bu, Oke. maaf itu urutannya itu dari apa aja ya, Bu? Urutan Oh ya, Mbak kewajiban. Naura Hasna, ya. Kalau menurut kalian lebih nyaman urut absen atau mau kalau ngundi kan susah karena kita daring. Kalau langsung absen 1 Nabi, itu kan satu kelas rata-rata nggak sampai 25 ya kita ya? Nggak ada kan 25? Halo? Iya, Bu. Iya. Berarti satu anak, 1 nama itu boleh urut absen saja. Gitu. Tapi koordinatornya mencatat biar tidak numpuk di anak yang maksudnya misalnya Adam dikerjakan 2 orang gitu kan, maneman kan kita bisa belajar Nabi yang lain gitu. Begitu? Nanti lapor sama koordinatornya, dilihat atau koordinatornya membagi dulu baru lapor ke Bu Deni, kemudian dikasih tahu ke teman-temannya. Begitu? Ada pertanyaan? Urut saja ya biar adil. Urut nama nabinya seperti yang ada di sini, yang ada di buku paket. Ada pertanyaan? Lagi, silahkan. Ada pertanyaan tidak? Ya, habis ini. Udah mau selesai. Halo? Sudah cukup? Bilang dulu cukup, baru Bu Deni closing. Cukup belum? Sudah. Sudah. Bu. Kalau dapat tugas jangan sedih. Dianggap senang-senang aja, belajarnya dengan senang-senang. Nulisnya tadi ya, bebas. Nulisnya bebas. Pilih bolpen warna-warni. Ini kayak Bu Deni pegang boleh, pakai spidol, pakai apa gitu. Dinikmati belajarnya. Jangan menganggap sebagai beban. Senang-senang aja. Oh, ternyata saya dapat kesempatan untuk menguak siapa Nabi Nuh itu. Cuman dengar-dengar pernah itu mukjizatnya itu membuat perahu yang besar. Seperti apa Nabi Nuh itu? Gitu. Sanggup dikerjakan? Halo? Sanggup, Bu. Tidak memberatkan ya? Enteng ya? Enteng kan, satu muka gini aja sambil duduk sambil baca. 30 menit nanti kalau belum selesai boleh ditambah waktunya 3 hari untuk sampai mengupload. Nanti Bu Deni buka LKP-nya 3 hari. Begitu? Begitu? Halo? Pripun Mbak Naswana Diva masih ada pertanyaan? Kalau itu tidak dibuat mapping boleh tidak ada, Bu? Apa harus mapping? Boleh, tapi Bu Deni menyarankannya mapping biar cakep dilihatnya, biar ketok. Nanti kan mau Bu Deni ambil foto-fotonya itu mau tak tayangkan di Padlet. Tapi Ya, kalian tetap mengirim di tim. Halo, ada lagi silahkan. Sudah cukup, biar punya waktu 30 menit ya. Kalian Bu Deni sampai jam 9 kan ya? Sampai jam 9? Iya kan? Halo anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai jam 9. Nanti sisa waktunya mulai ngedraft belajarnya tugasnya hari ini. Terus nanti diterus-teruskan
syukur selesai hari ini boleh dikirimkan di LKP-nya. Nanti habis ini Bu Deni siapkan LKP-nya, kalian membuat draft pekerjaannya dulu di buku tulis kalian, di HVS kalian. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat belajar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Sami-sami. Sami-sami. Terima kasih.